Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Hai teman-teman, video yang di awal itu adalah dampak negatif dari pemakaian gadget yang sangat berlebihan. Mari kita bahas tentang dampak positif dan negatif tentang perkembangan teknologi digital. Let's go! Coba tanya ini ke diri kalian. Digital divide. Kita sering mendengar tentang kesenjangan digital antar negara atau wilayah. Namun kesenjangan digital juga terjadi dalam skala yang lebih kecil. Misalnya antara generasi tua dan muda dalam satu keluarga atau
antara masyarakat urban dan pedesaan dalam satu negara. Bagaimana kita bisa mengatasi kesenjangan ini? Dampak psikologi, penggunaan teknologi berlebihan. Selain dampak fisik, penggunaan gadget dan internet secara berlebihan juga berdampak pada kesehatan mental. FOMO, Fear of Missing Out, kecanduan media sosial dan masalah tidur adalah beberapa contohnya. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan nyata. Digitalisasi dan lingkungan. Proses digitalisasi tentu membutuhkan energi yang besar dan menghasilkan limbah elektronik. Bagaimana kita bisa membuat teknologi digital lebih ramah lingkungan? Etika kecerdasan buatan atau AI. Seiring berkembangnya AI, muncul pertanyaan tentang etika dalam pengembangan dan penggunaannya. Bagaimana kita memastikan AI digunakan untuk kebaikan dan tidak merugikan manusia? Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan? Digitalisasi dalam pendidikan, meskipun banyak sekolah telah mengadopsi teknologi, masih banyak tantangan dalam implementasi pembelajaran digital yang efektif. Bagaimana kita bisa memastikan teknologi meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak hanya menjadi alat bantu? Keamanan data pribadi di era cloud. Internet of Things (IoT) menghubungkan berbagai perangkat dalam kehidupan kita. Namun hal ini juga meningkatkan resiko pelanggaran data pribadi. Bagaimana kita bisa melindungi data pribadi dari IoT? Dampak digitalisasi terhadap keterampilan sosial. Interaksi online yang semakin sering bisa mengurangi kemampuan kita untuk berinteraksi secara tatap muka. Bagaimana kita bisa menjaga keterampilan sosial di era digital? Teknologi dan etika. Menggunakan teknologi untuk kebaikan. Teknologi telah membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, kita melihat bagaimana teknologi mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, bahkan berpikir. Namun dengan kemajuan pesat ini, muncul juga berbagai tantangan etis yang perlu kita hadapi. Bagaimana kita memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak membawa dampak negatif? Apa itu etika dalam teknologi? Etika dalam teknologi mengacu pada pertanyaan moral yang muncul terkait pengembangan dan penerapan teknologi. Ini mencakup masalah privasi, keadilan, dan dampak sosial dari teknologi yang terus berkembang. Misalnya, apakah kita boleh menggunakan teknologi untuk memanipulasi genetik, manusia demi keuntungan medis, atau apakah kita dapat menerima algoritma yang mengatur hidup kita tanpa transparansi yang cukup? Mengapa etika dalam teknologi itu penting? Kemajuan teknologi bisa berdampak baik atau buruk. Di satu sisi, teknologi telah memungkinkan kita membuat kemajuan besar dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun penyalahgunaan teknologi juga tidak jarang terjadi. Misalnya, penyebaran berita palsu di media sosial atau kekhawatiran tentang privasi data yang dikumpulkan oleh perusahaan besar. Tanpa pengawasan dan regulasi yang tepat, teknologi bisa membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat, bahkan jika niat awalnya adalah untuk kebaikan. Bagaimana menggunakan teknologi untuk kebaikan? Untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan, beberapa langkah harus diambil. Pertama, regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Misalnya peraturan perlindungan data pribadi yang memastikan perusahaan hanya mengumpulkan data yang diperlukan dan menggunakannya dengan transparansi yang jelas. Kedua, penting untuk mendorong pengembangan teknologi yang berfokus pada manfaat sosial. Teknologi tidak hanya boleh diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau profit-oriented, tetapi harus dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan atau lingkungan. Teknologi ramah lingkungan, misalnya, dapat membantu mengurangi jejak karbon dan membantu menyelamatkan bumi. Tantangan dalam mewujudkan etika teknologi. Meski ada banyak upaya untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis, tantangan terbesar tetap ada. Salah satunya adalah kecepatan perkembangan. Teknologi yang seringkali lebih cepat dari kemampuan regulasi untuk mengikutinya. Misalnya, undang-undang yang mengatur penggunaan kecerdasan, buatan seringkali tertinggal jauh dari realitasnya. Di sisi lain, kesadaran publik tentang etika dalam teknologi masih rendah, sehingga banyak keputusan penting yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Perbandingan dampak di berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Dampak positifnya, e-learning akses jurnal global, kelas virtual. Dampak negatifnya, plagiarisme mudah dilakukan, kurangnya fokus belajar. Pada bidang ekonomi, transaksi non-tunai, pasar global bagi UMKM.
Dampak negatifnya resiko pengangguran akibat otomatisasi mesin atau AI. Yang ketiga, bidang sosial, mempererat hubungan jarak jauh, komunitas minat. Dampak negatifnya yaitu menurunnya kualitas interaksi tatap muka atau antisosial.